Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muda yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berjumpa kembali dengan persiapan pranikah. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apa itu hak? Hak itu berasal dari bahasa Arab, al-haq. Dia adalah kata tunggal atau singular. Sedangkan jamaknya itu hukuk. Hukuk artinya adalah hak-hak. Dalam bahasa Inggrisnya biasa digunakan dengan istilah law. Sedangkan menurut istilah, hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau untuk menerima atau untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah resiko yang harus ditanggung atau pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sesuatu yang akan diterima atau hak tersebut. Sahabat muda, apa tujuan daripada hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu? Apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya adanya hak dan kewajiban itu adalah yang pertama untuk menghindari kezaliman. Karena adanya kezaliman dalam rumah tangga, maka rahmat Allah SWT akan dicabut dari rumah tangga tersebut. Selain itu, adanya kezaliman dalam rumah tangga akan melahirkan kegelapan dalam rumah tangga itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah ungkapan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Yang kedua, tujuan daripada adanya hak adalah untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga akan terganggu bila ada hak yang tidak diberikan dan ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Dan yang ketiga, tujuan adanya hak dan kewajiban adalah untuk menegaskan dan memastikan tercapainya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah, ketenangan. Mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang. Bila seseorang merasa bahwa rumah tangganya sudah mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun ternyata hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut tidak dilaksanakan, maka pengakuan itu palsu. Karena itu hanya pengakuan di mulut, tanpa bukti dalam kenyataan. Kemudian yang keempat daripada tujuan adanya hak dan kewajiban, bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang pasti ada, mudah untuk menyelesaikan. Karena biasanya perselisihan itu bisa dipastikan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan atau hak yang tidak diberikan. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu, hak suami dan istri merupakan kondisi yang berbalik antara keduanya. Sehingga mudah untuk menghafalnya atau mengingatnya. Artinya, hak suami adalah kewajiban istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Sahabat muda, apa saja hak dan kewajiban suami istri itu? Di sana ada 3 jenis hak dan kewajiban dalam rumah tangga antara suami dan istri. Pertama adalah hak bersama suami dan istri, yaitu hak yang harus diterima oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hak bersama ini diantaranya adalah saling memenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi masing-masing suami dan istri itu punya hak dari pasangannya untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya secara normal, secara sehat, dan sampai mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan biologis ini. Yang kedua adalah hak saling mewarisi
antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah hak nasab terhadap anak mereka. Hasil daripada pernikahan suami dan istri, anak-anak mereka adalah menjadi milik mereka berdua. Masing-masing punya hak untuk memiliki nasab untuk anak dan cucunya. Yang keempat adalah hak dan kewajiban untuk saling menjaga rahasia. Sehingga masing-masing pihak tidak boleh membocorkan rahasia masing-masing antara suami dan istri. Terutama adalah tentang rahasia dalam hubungan dalam suami istri. Sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat muda yang berbahagia. Yang kedua dari hak dan kewajiban adalah hak istri yang merupakan kewajiban dari suami. Hak istri dan kewajiban yang bagi suami yaitu hal yang harus diterima istri dan harus diberikan oleh suami. Apa saja hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam hal ini? Yang pertama adalah hak mahar. Mahar itu haknya istri, bukan haknya orang tua daripada istri. Tetapi mahar adalah haknya istri. Apabila orang tua menginginkan mahar tertentu untuk anak perempuannya, maka ini harus dengan seizin dan sepengetahuan daripada sang anak perempuan tersebut. Mahar adalah pemberian yang menjadikan seorang perempuan ridho untuk menjadi seorang istri. Jadi mahar bukanlah harga beli dari seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah hak nafkah. Nafkah ini meliputi nafkah lahir, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan apabila masih sekolah, masih kuliah, pasangannya tersebut misalnya, dan kesehatan. Sedangkan nafkah batin itu berupa perlindungan, ketenangan, dihargai, dihormati, dijaga perasaannya. Nah, itu adalah nafkah batin. Berikutnya, yang ketiga adalah nafkah biologis. Yang di sini sering terjadi kesalahpahaman antara nafkah batin dengan nafkah biologis. Nafkah biologis adalah nafkah pemenuhan tentang kebutuhan biologis seorang istri dari suaminya. Seorang istri berhak untuk mendapatkan perlakuan ataupun dipenuhi kebutuhan biologisnya secara sampai, kalau istilah makan, sampai kenyang. Jadi seperti itu. Tidak boleh tidak sampai merasakan kenyang, tidak boleh. Tapi seorang perempuan harus mendapatkan kebutuhan biologisnya dari seorang suami sampai sang istri merasa puas dan merasa kenyang dan terpenuhi hajatnya. Kemudian yang ketiga daripada hak istri adalah diajari ilmu agama. Suami berkewajiban untuk mengajari ilmu agama terhadap istrinya. Ini penting kenapa? Karena yang menjadikan seorang suami dan istri itu berpegang teguh dengan hak dan kewajibannya adalah agama. Seorang perempuan yang akan menjalankan kewajibannya ketika dia beriman dan bertakwa dan komitmen dengan agamanya bagus. Maka di sini seorang suami berkewajiban untuk mengajari istrinya agama. Dan istri punya hak untuk diajari ilmu agama oleh sang suami. Mungkin seorang suami mengatakan, maaf, saya tidak belajar agama. Orang yang tidak belajar agama, memang dia tidak tahu agama. Tetapi kewajiban dan tanggung jawab untuk mengajari agama tetap tidak jatuh dari dia. Dia masih punya kewajiban untuk mengajari agama istrinya. Mungkin dengan memanggilkan seorang guru agama yang mengajarkan agama. Atau memfasilitasi agar sang istri belajar agama. Atau mungkin mengizinkan seorang istri untuk belajar di majelis taklim sehingga tahu tentang agama. Sehingga ketidaktahuan dia tentang agama tidak menjadikan kewajibannya jatuh dari mengajari agama. Kemudian berikutnya, hak yang ketiga adalah hak suami dan kewajiban istri. Sahabat muda yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah hak suami yang menjadi kewajiban daripada istri. Yaitu yang harus diterima oleh sang suami dan yang harus dilaksanakan oleh pihak istri. Apa saja itu? Yang pertama, kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suaminya. Yang dimaksud taat di sini bukan taat pada hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Misalnya adalah seorang wanita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sang suami mengatakan, Dek, kamu harus sholat. Kemudian dia sholat. Bukan dalam hal ini yang dimaksud dengan taat di sini. Atau misalnya seorang perempuan kemudian dilarang oleh suaminya, Dek, jangan berjudi, misalnya seperti itu. Kemudian istrinya tidak melaksanakan judi, maka bukan di sini. Karena judi ini dilarang atau tidak oleh suami, itu tetap harus ditinggalkan. Karena ini adalah larangan Allah SWT. Yang dimaksud dengan taat di sini adalah pada hal-hal yang mubah. Mubah artinya yang dibolehkan dalam agama. Tidak menjadi kewajiban. Ya, yang mubah. Boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan. Kemudian sang suami meminta untuk melaksanakan tugas itu. Maka sang istri wajib untuk mentaatinya di sini. Selagi itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Tidak bertentangan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini seorang istri harus taat. Kemudian yang kedua, hak suami dan kewajiban istri adalah istri tidak memasukkan orang ke rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Maksudnya di sini bukan memasukkan seorang ke rumahnya ini seorang laki-laki, tetapi seorang perempuan. Nah, seorang perempuan misalnya teman daripada istri, pengen ke rumah sang istri misalnya, pengen main teman lamanya. Maka seorang istri tidak boleh serta-merta mengizinkan begitu membolehkan begitu saja untuk sang teman tadi datang. Tetapi dia harus meminta izin kepada sang suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka dia baru boleh untuk mengizinkan seorang tersebut datang ke rumahnya. Ini untuk oleh seorang perempuan. Itu boleh teman, boleh saudara dan seterusnya. Intinya adalah sang suami di sini punya hak untuk melarang seseorang untuk tidak ke rumahnya dan seorang istri tidak boleh memasukkan orang ke rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan seorang laki-laki? Seorang laki-laki apabila tidak ada sang suami, maka tidak boleh seorang perempuan, seorang istri memasukkan seorang laki-laki ke rumahnya. Karena ini akan rentan dengan fitnah. Berikutnya adalah istri tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Jadi seorang suami, ketika seorang istri pengen keluar rumah, maka seorang istri harus minta izin sama suaminya. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Haram hukumnya bagi seorang istri untuk keluar rumah tanpa seizin suami. Dalam hal ini, sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin itu ada dua, ya. Izin ada dua. Izin umum dan yang kedua adalah izin khusus. Izin umum artinya adalah izin yang biasa untuk keluar rumah yang diberikan kepada masyarakat oleh masyarakat umum untuk seorang istri. Misalnya, seorang istri biasa ke pasar. Maka biasanya izin ini sudah langsung otomatis diberikan. Karena masyarakat biasanya untuk belanja, kebutuhan sehari-hari, seorang istri pergi ke pasar dan berbelanja. Maka di sini ada izin umum. Nah, misalnya apalagi misalnya seorang istri mengantarkan anak ke sekolah. Maka tidak perlu minta izin kepada sang suami untuk izin ke mau ngantar sekolah. Karena ini adalah termasuk dalam izin umum yang biasanya diberikan oleh para suami untuk istrinya untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan rumah tangganya. Yang kedua adalah izin khusus. Izin khusus ini izin terhadap hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Misalnya adalah seorang istri setelah menikah nanti dia pengen kerja. Maka di sini harus ada izin khusus. Oleh karena itulah makanya seorang wanita ketika dia mau menikah harus berdiskusi dulu dengan calon suaminya. Ketika dia menginginkan nanti mau menikah,
setelah akan menikah nanti akan kerja, maka dari awal harus disepakati bersama. Ketika misalnya seorang suami mengatakan kamu setelah menikah tidak boleh kerja, misalnya seperti itu, maka seorang istri ketika sudah menikah, ketika suami melarang, maka dia tidak boleh bekerja. Nah, seorang istri ketika ingin dia bisa bekerja, maka dari awal harus minta izin. Kalau seorang istri nekat untuk kerja di luar rumah, sedangkan suaminya melarang, maka dia berdosa besar dan bermaksiat. Yang kita khawatirkan sebenarnya ketika terjadi apa-apa, meninggal misalnya, maka dikhawatirkan tidak husnul khotimah karena suami tidak ridho. Karena ridho seorang suami ini sangat-sangat penting bagi seorang istri. Oleh karena itulah, wahai sahabat muda, kalian yang akan bekerja, yang terutama yang perempuan, yang akan menikah, maka harus ada kesepakatan dulu. Diomongin sebelum menikah. Jangan sampai nanti terjadi gap, terjadi perselisihan, ya, yang sang istri pengen bekerja ketika setelah menikah, tapi sang suami tidak mengizinkan. Ini lebih baik dari awal sudah dibicarakan. Berikutnya sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri tidak melaksanakan puasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Jadi seorang istri ketika dia mau melaksanakan puasa sunnah harus dengan seizin suaminya. Jadi seorang istri minta izin pada malam harinya. Mas, Bang, A, K misalnya. Besok saya mau puasa sunnah, diizinkan enggak? Nah, kenapa? Karena dalam berbagai kondisi seorang suami itu punya hak atas atas istrinya ya untuk mendapatkan dipenuhi kebutuhan biologisnya. Di sini biasanya misalnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terhadap seorang laki-laki. Apabila engkau di luar rumah kamu tertarik atau naik syahwatmu karena melihat perempuan, maka segeralah pulang ke rumah untuk melampiaskan hajat kamu itu tadi. Karena yang kamu inginkan dari seorang perempuan di luar rumah kamu, itu pasti akan kamu dapatkan di rumah kamu. Itulah makanya hikmahnya seorang perempuan ketika sang suami keluar dari rumah, kemudian balik ke rumah dalam kondisi dia berpuasa, maka di sini nanti akan ada masalah. Oleh karena itulah makanya seorang istri ketika mau berpuasa sunnah harus dengan seizin suami. Namun untuk puasa-puasa yang fardu, maka tidak perlu izin. Misalnya adalah puasa Ramadan. Maka seorang istri melaksanakan puasa dengan tanpa harus minta izin kepada suami. Atau misalnya ingin melaksanakan puasa qadha Ramadan, maka dia tidak perlu minta izin kepada sang suami seperti ketika mau melaksanakan puasa sunnah. Kemudian berikutnya, hak suami atau kewajiban istri yang kelima adalah dipenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi seorang suami punya hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya oleh istrinya kapan saja selagi dibolehkan. Selagi dibolehkan. Ada beberapa hal yang melarang seorang hubungan seksual antara suami dan istri ini dilarang ya. Itu ada beberapa kasus. Misalnya diantaranya adalah tidak diperbolehkan melaksanakan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu tidak diperbolehkan. Atau dalam kondisi lain misalnya melaksanakan hubungan suami istri bukan melalui kubul atau kemaluan perempuan, ya, tapi melalui dubur atau lubang belakangnya, maka itu tidak diperbolehkan sama sekali. Maka dalam hal ini dipenuhi kebutuhan biologisnya kapan saja selagi dibolehkan. Ketika seorang suami menginginkan dipenuhi kebutuhan biologisnya, kemudian sang istri menolak atau tidak mau untuk melayaninya, apabila di malam hari, maka dia akan statusnya akan dilaknat oleh Allah, oleh Rasul, oleh penduduk langit, para malaikat dan penduduk bumi, semua penduduknya akan melaknat dia. Maka sampai suaminya ridho. Maka dalam hal ini
seorang suami punya hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya kapan saja selagi dibolehkan. Yang perlu disadari oleh para istri bahwa kebutuhan suami ini adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu ya tidak bisa dihilangkan. Kebutuhan biologis itu tidak bisa dialihkan. Kebutuhan biologis itu tidak bisa ditunda apabila sudah datang masanya. Oleh karena itulah makanya seorang perempuan harus siap untuk melayani suaminya kapan saja. Namun sebagai seorang suami juga harus tahu bahwa perempuan kondisinya berbeda dengan laki-laki. Nafsu seksualnya bisa melayani kebutuhan suami itu apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seorang perempuan apabila terlalu capek, maka dia tidak berminat untuk melakukan hubungan biologis antara suami dan istri. Maka di sini seorang suami harus tahu di sini. Maka dari itu, selain sang suami punya hak untuk mendapatkan pelayanan biologis dan dipenuhi kebutuhan biologisnya, juga seorang laki-laki harus tahu bahwa kondisi apa aja saja seorang perempuan tidak bisa melaksanakan tugasnya. Oh iya. Satu lagi tadi yang tidak boleh melaksanakan hubungan biologis suami dan istri misalnya ketika lagi sedang haid. Nah, ketika seorang wanita sedang haid maka dia tidak boleh melaksanakan hubungan suami dan istri. Sehingga yang kelima dipenuhi kebutuhan biologisnya kapan saja selagi dibolehkan. Berikutnya yang keenam, kewajiban istri dan hak suami adalah mendidik anak. Sekalipun polisi tentang mendidik anak ini dengan keputusan bersama antara suami dan istri, tanggung jawab itu tetap menjadi tanggung jawab suami, tapi istri juga dalam mendidik anak melaksanakan tugas pendidikan anak itu adalah kewajiban istri. Kenapa? Karena seorang suami ini punya tugas untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu sering keluar rumah. Sehingga dalam hal ini pembagian tugasnya adalah seorang istri dalam hal ini punya kewajiban untuk mendidik anak. Jadi seperti itu. Sehingga yang perlu diperhatikan bagi seorang wanita yang kerja, yang tidak bisa dialihkan tanggung jawab dalam hal ini adalah salah satunya mendidik anak. Dia menjadi tanggung jawab seorang ibu atau seorang istri untuk mendidik anaknya. Dan yang kedua adalah melayani kebutuhan biologisnya tadi. Sedangkan yang lain-lain gitu ya, maka itu tidak menjadi kewajiban bagi seorang istri. Penting untuk diperhatikan sahabat muda, yaitu dari hak dan kewajiban suami dan istri yang dijelaskan di atas, maka memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, dan pekerjaan rumah tangga lainnya bukanlah kewajiban istri. Sehingga bila istri tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka istri tidak berdosa. Namun, bila istri melaksanakan hal-hal tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan istri yang melaksanakan itu, dia adalah seorang istri yang istimewa. Istri yang solihah akan selalu mengusahakan diri untuk bisa beramal banyak dan membantu meringankan sang suami. Sahabat muda, sebagai penutup, dengan ditegakkannya hak dan kewajiban, maka akan tercapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dihindarinya kezaliman dan dipastikan sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa terbentuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan realisasinya selalu rumah kita, slogan yang kita buat untuk rumah kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.